Haleluya. Jadi di sini dikatakan yang kau kendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saya dan saudara makin hari makin kenal kuasa kebangkitannya, makin teguh keselamatan kita. Amin. Tidak bimbang-bimbang lagi apapun kata setan, kita teguh. Tambah hari tambah teguh. Lalu kemudian sepanjang jalan hidup kita, kita terus bertambah-tambah maju, bertambah-tambah kenal, bertambah-tambah kudus, bertambah-tambah sayang sama Tuhan Yesus. Nah, itulah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Dan satu lagi, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, pada waktu saudara dibaptiskan, saya dan saudara dibaptiskan, dikatakan kita menjadi satu dalam kematiannya. Artinya Yesus mati bagi dosa-dosa kita, kita pun sudah mati bagi dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Yesus bangkit dari kematian, ya, kepada satu hidup yang berkuasa. Kita pun bangkit dari kematian, lepas daripada hidup lama, jadi hamba kebenaran. Itulah salah satu daripada aspek dikatakan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yesus menderita, kita nggak perlu menderita karena kita sudah dihisapkan dalam Dia. Dia ganti kita, Dia substitusi kita. Makanya kita tidak perlu menderita. Jadi satu dengan Dia dalam kematiannya. Dia yang mati, kita yang hidup. Dia yang sakit berbilur-bilur, kita yang sembuh. Haleluya. Itu jelas saudaraku, Mazmur 103, 1 Petrus 2:24. Itulah gunanya, ya, kematian Yesus dan kita menjadi satu dengan kematiannya. Tapi ada satu lagi. Satu dengan kematiannya artinya seperti Dia, saudaraku, mengalami aniaya, mengalami banyak-banyak sengsara oleh karena untuk kebenaran, kita juga begitu. Itulah arti daripada, ya, dikatakan di sini persekutuan dalam penderitaannya. Saudaraku, kalau kematiannya menebus dosa, nggak perlu lagi kita di situ. Saudara nggak perlu lagi mati untuk menebus dosa saudara. Udah siap bikin Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi kalau menderita karena kebenaran, Tuhan bilang angkat salib. Tuhan bilang itu semua berguna supaya itu menjadi kau makin serupa, menjadi serupa, makin dibentuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dan Tuhan menjanjikan Roh Kudus. 1 Korintus 3, ya, 2 Korintus 3 ayat 18 berkata demikian. Ayat 17, di mana ada roh, di situ ada kebebasan. Ayat 18 berkata, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Mengapa? Karena kita makin menjadi seperti Yesus. Kenapa kita kehilangan kemuliaan? Karena berdosa. Kenapa kita bertambah kemuliaan? Karena kita bisa hidup benar oleh karena kuasa Roh Kudus. Saya dan saudara, saya sangat setuju kalau saudara semuanya gereja besar, mau ini besar, tapi tolong jangan melenceng ini, ya, seperti saya katakan. Fokus terutama Yesus, 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 Yesus. Dan tahukah saudara, kalau saudara berkata fokusku supaya hidup bahagia, supaya hidup diberkati, kalau saudara kerjakan Yesus, itu adalah hasil ikutannya. Ya, hasil ikutan ditambahkan kepada kita. Ya, damai sejahtera, sukacita sorgawi, itu kerajaan sorga. Ya, kelimpahan, keberkatan, itu kerajaan sorga. Tetapi kalau kita dapatkan itu, orang dunia ini pun bisa dapat, saudaraku, yang karena Tuhan itu adil. Ya, orang rajin di dunia ini pun bisanya dia. Tapi dia tidak dapat Yesus. Oke lah, dia orang dunia. Kita ini, saudaraku, orang sorga. Jangan saudaraku hanya sekedar dapat segala kelimpahan tapi tidak dapat Yesus. Tuhan sudah sediakan, ini dia. Paulus, luruskannya jalannya, kita luruskan jalan kita. Haleluya. Jadi persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi Jadi saya dan saudara hari lepas hari, lihat kepada saya sayang, harus berjalan dengan iman. Dari iman kepada iman. Mengapa? Karena satu, iman tetap kepada keselamatan kita oleh darah Yesus, oleh korban Yesus. Amin. Tapi sesudah itu iman tetap, ya, bahwasanya sepanjang jalan kita tetap berjalan dalam terang Tuhan, dalam kemenangan, dalam pimpinan Roh Kudus, mengalahkan daging, mengalahkan dunia, mengalahkan setan, mengalahkan semua dosa dengan iman. Ya, bagaimana datangnya iman kita untuk melakukan itu? Makanya berdoa, makanya baca firman, makanya patuh, makanya cari Tuhan.
Dapatkan Tuhan. Haleluya. Dapatkan Tuhan artinya seperti tadi, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat, lebih intim, lebih kenal, lebih berkhidmat. Nah, Roh Kudus menolong kita semuanya. Coba perhatikan ayat 12, 13, 14 ya. Kita baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di situ dulu. Saudara lihat di sini, Paulus berkata, walaupun dia sudah berusaha meluruskan ya jalan daripada hidupnya, ya goalnya yang sesungguhnya, dia berkata, aku masih belum sampai. Dengan kata lain, sesudah kita luruskan goal kita, maju terus, maju terus, maju terus. Ya, satu kapal misalnya saudaraku, dia mau bergerak dari Medan ke Jakarta, Jakarta Tanjung Priok ke Belawan, katakanlah, sudah diluruskanlah jalannya, tapi nggak maju-maju, kan nggak sampai-sampai. Seharusnya setiap hari saya dan saudara, ya, bekerja terus untuk keselamatan dengan iman, ya, sesuai dengan kasih karunia Tuhan dipimpin Roh Kudus, tiap hari maju.